Karena agama kita kan agama Islam, bukan Iya, agama NU dan bukan agama bukan agama Muhammadiyah. NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Dari gambaran Mas Resdi sudah memperlihatkan bahwa ada ideologisasi yang memang tetap dibawa bersama. Ideologisasi yang saya maksudkan adalah para pemain yang ketika kita berbicara tokoh yang misalnya kita sebutlah pelacur dan sebagainya, justru bukan memang dari pesantrennya yang kita pakai. Betul. Dan seterusnya. Jadi ada betul-betul pesan. Jadi tidak sekadar menawarkan pada pasar, tapi memang pesan intelektual harus bermain di dalam film ini. Mas, cuma ini agak apa ya? Untuk pemain, Mas tahu ya berapa jumlah pastinya? Waduh, kalau pastinya Kurang lebih, banyak, kita Pak, sebutlah sekitar kurang lebih. Untuk di ratusan. Tebu Ireng, untuk di Jombang berapa? Maksud saya dari teman-teman di cerita NU, kemudian dari Muhammadiyah gimana itu? Kalau dari pokoknya total itu kita ada ratusan, puluhan, Ya? sekitar ratusnya puluhan, Oh gitu ya? sekitar puluhan, Hmm. cek sekitar Ya. puluhan. Karena kalau kita gabung itu memang benar-benar Mhm. scene-nya kan banyak dari aktor-aktornya. Itu masih dari aktor, itu sudah campur aktor, sudah campur pemain-pemain dari luar juga, sudah apa ya, ibaratnya kak, apa ya, bahasa film itu apa sih, kayak orang-orang yang lewat-lewat saja itu loh, saya lupa itu bahasanya Oh, apa. peran anu saja ya, peran pembantu apa gitu. Figuran, betul, Figuran. figuran Ah. betul. Itu udah sama figurannya udah hampir ratusan itu. Karena Oh gitu figurannya ya. kan banyak. Belum Mhm. figuran perang itu pun bisa sampai sekitar 50 orang. Dua Gitu perang ya. itu. Belum lagi dari Badalan itu ada masa juga untuk merobohkan, itu sekitar berapa, itu ada 20 apa Oh, 15 gitu. Itu saya lihat udah statusnya Mas hampir. Resdi itu. Saya lihat itu waktu Hmm. dirobohkan,nya rumah itu Hmm, kan. betul. Wow. Oh Itu gitu ya. robohnya betul-betul roboh, bukan roboh karena kita buat-buat. Jadi itu Hmm. kamera di situ ada sekitar satu, dua, tiga, empat angle kamera dari perobohan itu. Karena itu sekali meroboh selesai. Kita tidak Iya, mungkin untuk membuat lagi, karena membuat lagi. buat lagi itu aja sudah 3 hari itu. Membuat rumah, buat itu Cet, cet, tiga cet. hari buat sendiri. Dan tim artnya itu betul-betul Total ya. spektakuler. Total betul-betul tim art dari tim art profesional itu digabung dengan tim artnya kita yang masih mahasiswa, sekelas mahasiswa, itu udah luar biasa mereka, Gitu betul-betul ya. luar biasa. Jadi benar-benar 4 kamera, dan betul-betul saat syuting itu kamera di sisinya itu yang kena kejatuhan, itu yang kayak ada unsur jatuh gitu kan, di scene kamera itu betul-betul jatuh kameranya, dan Oh, benar-benar kameranya yang kameramennya dijatuhkan. kena. Bukan dijatuhkan, Oh. memang jatuh kena itu. Jadi robohnya itu harusnya kan langsung roboh. Itu robohnya ke kanan, ke sisi kamera. Akhirnya Hmm. juru kameranya ada yang cedera, cuman nggak parah. Terus Astradanya pun kena juga. Itu betul-betul apa ya? Tidak bisa dilupakan. Itu di Imogiri itu, di makam raja-raja. Wih. Di Imogiri, bukan Padepokan ya, kayak apa ya, kayak Padepok gitu, kayak Joglo gitu. Itu benar-benar Iya, di iya, situ iya, iya. syutingnya. Dari situ, di situ tuh bener-bener, ya percaya tidak percaya kita kan, kalau
kalau ke tempat-tempat seperti itu kan mohon izin ya, seperti mohon izin dan lain-lain. Iya, iya. Buat kejadian itu di situ kita syuting bener-bener nggak selesai 1 hari itu syutingnya. Ada aja kendalanya. Ada yang aktornya datangnya terlambat lah, ada yang gimana lah. Karena di Imogiri itu kan makam raja-raja. Iya. Makam para raja kan mulai dari Hamengkubuwono ke berapa itu 2 atau 3 yang dimakamkan di situ sampai ke berapa, terus di atasnya ada raja apa itu saya lupa itu di Imogiri, nanti bisa dicek makam-makam Imogiri itu betul-betul apa ya, kalau di NU, kalau kita ngomong dari organisasi ya, kalau apa namanya NU itu kan kita ibaratnya sowan dulu kan. Iya. Nah, sowan terus? kan? Iya. Nah, sowan. Oh, Bantul ya kan, Sultan Agung. Apa Sultan Agung. Nah, kita sowan. Jadi malam hari itu pukul 11 kita syuting itu belum selesai. Karena kita nggak sebelumnya memang kita mau ke situ itu kita memang izin ya, izin ke juru kuncinya, izin ke itu memang kita izin, kita pakai izin. Cuman kan kita sebagai orang yang ya kita kembali ke organisasi lagi kan, NU kan harus sowan dulu, harus ke makam, harus apa ya, ibaratnya kan harus mendoakan dulu gitu. Iya. Doakan, guys. Kalau yang orang organisasi muda kan cukup mendoakan dari luar saja, dari jauh saja minta izinnya. Ya sama, beliau juga minta izin. Oke, kita izin juga. Jadi izinnya kita dan izinnya dari Muhammadiyah pun berbeda, tapi sama, kita menghormati. Gitu. Nah, pas ada tragedi yang jatuhnya apa namanya? Bangunan. Waktu proses syuting itu untuk ketangkap kamera. Untungnya ketangkap kamera. Waktu proses jatuh itu kita sudah apa namanya berpikir kita harus ke atas. Kita harus sowan ke atas. Akhirnya pukul 11 malam kita naik ke puncak, bukan puncak sih, ke makamnya raja-raja di Imogiri. Jadi tempat kita syuting ke Imogiri itu cuman berjarak berapa ya, 100 meter kalau saya lupa, 100 apa berapa meter, kalau nggak sampai 1 jam kok naiknya gitu. Naik ke jalannya loh ya, tapi kalau naik ke makamnya naik lagi, bener-bener kita jalan kaki. Bener-bener kita jalan kaki. Kita jam 11 malam kita sowan ke sana, jadi saya tapi tim kita bagi, jadi ada yang di bawah, ada yang di atas. Tuh, jadi yang sutradara itu tetap syuting, sutradaranya pinginnya ikut Pak Sigit itu. Nah, cuman kan kalau nggak ada sutradara kan kita nggak jalan. Itu akhirnya betul. Ya sudah, saya di sini aja, saya ngontrol ini saja. Ini nanti kita persiapkan juga, Pak sudah menyiapkan. Akhirnya astradanya yang ikut. Asisten sutradara ikut ke atas, sampai di atas di calling. Ayo kita ini udah mulai take. Akhirnya setelah sowan, setelah diceritakan sama juru kuncinya, akhirnya astradanya turun, kembali ke venue, kita ke atas langsung ke makam. Tuh, ke atas makam, doa di situ, minta izin. Alhamdulillah, setelah minta izin, dia percaya nggak percaya, kalau dari kita kan ya kalau percaya ya aman-aman saja lah. Mulai dari situ mulai lancar, mulai jalan terus, mulai cepat syutingnya, mulai cepat gitu. Cuman dari sisi lain lagi memang sutradaranya memang tegas. Jadi Pak Sigit ini sudah sutradara profesional juga, bukan sutradara yang apal-apal kayak kita cuman menemukan ambil comot dan lain, enggak. Memang betul-betul beliau sudah melalang buana, udah membuat film dan lain-lain, buat iklan extra jos dan lain-lain, itu beliau yang buat. Beliau yang ya? Ya, jadi dia sudah berpengalaman soal itu. Jadi ketegasan Pak Sigit ini sudah membuat tim ini kerjanya benar-benar cepat gercep. Meskipun kita meleset beberapa minggu dari schedule, cuman kita selesai. Mas, ini ada pertanyaan dari Bu Desti. Ini kayak kita diskusi dalam kelas betul ini. Walaupun sebenarnya sudah sempat dijelaskan secara umum tadi. Bu Desti tanya, film ini komersial,
dan tayang di bioskop kah? Atau untuk kalangan pesantren saja? Silakan Mas Resdi. Oke. Filmnya ini kalau dibilang komersil itu, kita awalnya memang tujuannya adalah layar tancap atau layar sinema. Jadi benar-benar dari door to door kita ke masyarakat. Siapa yang mau, masyarakat yang ngasih. Nah, jadi masyarakat jual tiketnya itu separuh buat masyarakat itu, sisanya di kita. Kita cuma mengambil sedikit. Jadi lebih besar di yang mengadakan acara. Seperti itu kan. Jadi kita tujuannya memang benar-benar apa ya? Benar-benar kita siar agama tapi lewat film. Iya, seperti itu. Kita siar agama lewat film. Kita mengamalkan meluruskan sebuah organisasi juga dari film. Nah, dari film ini kan kita bisa melihat maknanya semuanya. Dari mulai berdirinya Muhammadiyah, berdirinya NU, mulai dari perjuangan Badalan, perjuangan Mbah Hasyim, mulai dari Mbah Hasyim kecil sampai dewasa, Badalan juga. Semua itu memang diperuntukkan sebenarnya tidak untuk dikomersilkan. Jadi untuk kita sebar syiar agama aja. Berhubung banyaknya permintaan, termasuk ada bioskop yang tertarik lah, itu bagian produser, sebagiannya Pak Andika sama Pak Aminuddin Aziz yang menghandle semua itu. Cuman kabar-kabar sedikit akan tayang di bioskop. Cuman tayangnya itu saya tidak tahu kapan, karena kan berhubung ada COVID gini kan, bioskop juga tutup, yang lain-lain juga, film-film luar negeri juga akan tercancel juga kan, bahannya juga. Nah, dari situ kan kita belum tahu seperti apa. Insya Allah nanti kalau COVID sudah mulai reda, mungkin layar tancap itu akan ada lagi. Kita sudah sampai Malang. Ada Malang juga ada. Malang ya. Ini ada dari komunitas. Malang udah 2 kali. Ini komunitas bawah arus. Ada rencana roadshow pemutaran film dan diskusi dari komunitas ke komunitas, Mas. Artinya ada enggak rencana gitu? Walaupun sebenarnya memang kemarin kalau tidak salah ada ya, sudah ada beberapa. Ada. Kalau roadshow itu kita sudah ada beberapa di kota-kota, sudah banyak. Di Malang kemarin tuh ada, di Surabaya itu paling banyak, di Surabaya, Malang itu paling banyak. Kemarin Malang itu di mana ya? Unmu kalau nggak salah. Muhammadiyah Malang itu muter kalau nggak salah itu. Terus tim kita juga ke sana di Surabaya itu kemarin di UIN Surabaya ada, di Universitas Nahdlatul Ulama juga ada muter gitu. Cuman memang apa ya, kalau kurang promosi sih dikatakan iya, memang kita sedikit kurang promosinya, karena mungkin dari omongan saja atau dari gimana seperti itu. Jadi kalau di situ kan di keterangan di brosurnya kita, di spanduknya kita itu tertulis bahwa siapa yang mau lihat monggo kontak ke kita. Seperti itu. Jadi kita di list kita itu sudah ada beberapa kota, termasuk di Jakarta itu minta, Makassar minta, mana minta. Cuman kan kita harus ngikutin yang ada di sekitar sini dulu. Itu. Syukur-syukur kalau ada tim yang mau terbang, karena kan membutuhkan biaya banyak. Tuh, sedangkan film ini kan syiarnya kan masih minim gitu loh, minim informasi, minim apa ya, ibaratnya penjualan dari brosur film ini kan masih sedikit gitu. Jadi nggak banyak, karena mungkin promosi terkendala kan salah satunya kalau kita membayar sesuatu pihak ya, itu kita bisa cepat. Nah, berhubung kita kan mandiri dari tim itu sendiri, penyebaran itu pun sebenarnya sudah banyak, ada beberapa
beberapa sudah hampir ada 100 atau berapa pemutaran, 50 apa berapa kita pemutaran di Surabaya, Malang, ini semakin Kediri, menarik, Mas. dan mana. Jadi yang mau monggo kita buka terus. Jadi kan sempat saya juga mengeser kan ke teman-teman yang mau mengadakan hubungin kontak ini. Jadi dari pihak Jogja punya CP, pihak kita punya CP. Nah, kalau Jogja kan mengovernya wilayah Jogja. Nah, gitu ya. Masalahnya saya pas di Surabaya, tapi kegiatannya di daerah lain. Pas saya di Makassar, justru ada di Surabaya. Nah, ini Mas, ada komentar kembali dari komunitas bawah arus. Ini di Bangkalan loh, Mas. Seperti yang diungkap tadi bahwa ada konteks pembuatan film itu di di Bangkalan kan. Nah, ini komunitas bawah arus. Komunitas bawah arus siap kok, Mas. Artinya ini bisa disambut dari permintaan teman-teman komunitas bawah arus. Bahkan sekiranya bisa, ini komunitas bawah arus termasuk pembuat kegiatan yang spektak kemarin bagi saya, kegiatan Bangkalan Literary Festival. Mungkin itu sebagai penguatan juga. Jadi mungkin nanti saya akan menengahi ini barang. Ya. Betul. Jadi siapa yang mau? Ya, boleh. Nanti saya kasih nomornya Mas Resdian, enggak apa-apa. Betul, Sip. Siap. Jadi kita ini punya kontak person khusus. Jadi nanti yang jenengan kasih ke saya, nanti saya langsung kasihkan ke CP yang untuk pendaftaran. Sip. Seperti itu. Jadi ada CP khusus. Kalau saya ngelangani sendiri kan nggak mungkin. Jadi kita punya tim. Nah, kita mainnya organisasi. Jadi kita bukan main per individu. Jadi nanti siapa yang itu nanti kita data. Cuman ya mungkin kan untuk dekat-dekat ini kan kita masih belum bisa karena masalah COVID ini kan kita harus rapatkan dulu dengan tim. Kalau mau mendaftar boleh. Kita tidak melarang siapapun mendaftar mulai detik ini pun monggo. Nah, nanti kita diskusikan. Keren. Semisal nanti oke, atau melalui protokol kesehatan atau seperti apa bisa dibuka ya silakan. Cuman kan untuk COVID seperti ini kan sepertinya tidak memungkinkan karena sejak COVID itu kita benar-benar stuck, berhenti untuk roadshow film. Jadi sudah banyak kota yang kita ibaratnya kita pause, kita stop. Jadi banyak yang masih belum. Padahal mereka sudah ada yang jual tiket dan lain-lain. Jadi tiket ntar dari kita. Kita berikan tiket seperti ini, nanti mereka jual berapa seperti itu. Mas, nanti saya mau tahu. Boleh enggak? Saya tahu. Artinya ini boleh ditutup, bukan ditutup sih, maksudnya Mas boleh mengatakan ini persoalan privasi, tidak boleh kecuali mereka yang betul-betul serius mau mengerjakan. Jumlah persentasenya Mas. Persentase maksud saya pelaksana kegiatan dengan dari LSI kira-kira berapa persen masing-masing? Boleh tahu enggak? Artinya misalnya kalau saya kalau saya misalnya pelaksana, wah lumayan ini. Akhirnya saya berpotensi untuk melaksanakannya, ataukah pokoknya insya Allah akan menguntungkan buat teman-teman pelaksana gitu. ya gitu. Kalau ngomong persenan, saya tidak bisa mengatakan persen. Jadi kalau menguntungkan, saya baru bisa ngomong menguntungkan. Oh gitu ya. Gitu. Ya. Kalau menguntungkan. Tapi kalau persenan, saya memang nggak begitu tahu tentang soal bukan wilayahnya Mas Resdi budgeting, bukan wilayah budgeting. Betul, cuman kalau menguntungkan banyak sekali yang waktu rapat itu benar-benar menguntungkan. Dari film tersebut benar-benar menguntungkan dan mereka pasti akan nagih. Kok saya belum, kok saya ini, saya mau ini setel. Saya mau ini calling ke kita, ya mau ini calling ke kita kayak gitu. Jadi seperti kayak kemarin itu kan sudah ada Surabaya itu ada di UIN. Pertama kali tayang itu di UIN Surabaya. Yang mengadakan itu mahasiswa atau apa gitu saya lupa. Bukan, di orang luar tapi di UIN. Terus habis gitu dari UIN pindah ke UNUSA. Universitas Nahdlatul Ulama. Dari situ Pak Rektornya, ya Pak Lihat dan orang-orang sekitar situ, terus
lihat lagi di sampai itu Bu Risma. Saya tidak tahu tuh Bu Risma juga nonton juga di situ, hadir juga. Jadi Surabaya itu hampir sudah keliling. Terus jadi kok saya belum ya, saya penasaran. Terus ada satu organisasi yang minta saya dong, minta filmnya ini. Oke. Jadi film itu kita bawa. Film itu kita bawa. Jadi peralatan itu sound dari kita. Nah gitu. Mereka cuma menyediakan layarnya saja. Seperti itu. Layar sound dari kita, tiket dari kita. Jadi mereka tinggal siap saja, tinggal menjual tiketnya berapa. Ada yang tiket dijual 15.000, ada yang tiket dijual 25. Kemarin di Semarang itu kalau nggak salah ada yang 25, ada yang 20. Jadi macam-macam lah. Nah, dari keuntungan 25.000 kan mereka bisa ngambil beberapa persennya. Kita kan cuman sisanya saja seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kan persennya seenggaknya menguntungkan sana daripada kita. Kita cuman mensiarkan film, cuman nilai plusnya adalah kita mendapatkan infak dari hasil penjualan tiket itu. Seperti itu. Nah ini Mas, pertanyaan akan hadir lagi. Agak-agak yang maksud saya kan rencananya nanti masuk di box office. Nggak takut kalau misalnya penontonnya berkurang karena sudah ditonton di tempat lain misalnya. Itu yang pertama. Mas, ada bocoran nggak? Kita nggak usah nominal pastinya. Bocoran berkaitan dengan budget yang dikeluarkan oleh teman-teman LSI itu tadi. Apakah main miliaran atau ratusan juta atau puluhan juta saja? Nggak mungkin kalau puluhan juta saja kan? Kalau kita ngomong film scope layar lebar gini, nggak mungkin kita ngomong puluhan. Kalau ngomong ratusan pun udah dikatakan minim. Minim ya? Oh gitu. Minim. Kalau dikatakan berarti sudah minim, main M jadi ya? Sudah main M. Cuman main M tidak lebih dari 10 M tidak. Oh sip. Gitu. Oke sampai. Tidak lebih dari 10. Betul. Jadi teman-teman yang membuat film siapkan memang dana Anda. Betul-betul kita tekan budgetnya itu. Kita menekan budget betul-betul. Karena kalau kita membengkak budget, otomatis film itu akan bengkak juga. Seperti itu. Karena kalau kita ngomong tentang film itu hanya siar saja, itu tidak. Karena film itu kan sebagai film yang kita buat itu adalah film yang menjadi tuntunan. Yang bisa ditonton. Nah, iya. Tontonan menjadi tuntunan. Nah, gitu ya. seperti itu. Jadi kalau dikatakan cuman siar saja, itu banyak bumbu-bumbu yang memang ada unsur fiksinya, itu ada. Karena kita tidak memungkiri film kalau nggak ada fiksinya, tidak bakal asik. Cuman bumbu fiksinya itu tidak melebihi dan tidak melebih-lebihkan dari sejarah atau keluar dari sejarah, tidak. Unsur fiksinya masih dalam sejarah, tapi unsur dramatiknya itu yang kita pegang. Iya. Itu yang membuat orang beda sama biografi, Pak. Kalau biografi kan kita menceritakan sosoknya satu itu. Maksud saya Mas, biografi saja itu pasti ada fiksinya bermain. Betul. Biografi dalam tulisan kan pasti ada fiksi, termasuk film. Jadi di film ini kalau dikatakan saya tadi kan mengatakan ini buat siar ini kan menjadikan kata siar itu menjadikan orang itu bisa menuntun persepsi bahwa Muhammadiyah dan NU itu sebuah organisasi, bukan sebuah agama yang saklek, bukan. Karena agama kita kan agama Islam. Iya. Bukan agama NU dan bukan agama Muhammadiyah. Kan? Ini yang mesti ditahu ini. Itu. Karena siarnya kita itu adalah meluruskan dua sisi itu. Yang sekarang ini konflik setiap lebaran kata jenengan kan. Setiap lebaran kita berbeda. Iya. Itu kan yang terjadi selama ini. Betul. Inti film kita ini adalah membawa masyarakat sekarang ini melek dengan siar yang bukan siarnya itu langsung dari ceramah. Dan kalau dari ceramah memang tidak bisa dipungkiri masyarakat milenial ini nggak masuk dalam skup itu. Orang Jumatan saja kita lihat ceramah ada yang tidur,
Ada yang datang sebelum itu. Nah, itu kan ibaratnya juga udah siar atau udah siar agama, cuman siarnya kan melalui drama agama. Iya, iya. Nah, kita Jadi, siarnya kita pakai lewat yang film. lain dengan cara itu tadi, animasi film itu tadi. Iya, 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 iya. Jadi ada aliwahana kata Sapardi Djoko Damono. Nah, kalau anu kan adaptasi. Teringat dengan Prof. Kan beliau tempo hari menyuruh saya untuk membincang itu. Nah, berkaitan dengan ini butuh berapa lama, Mas? Mulai dari pertemuan kali pertamanya itu teman-teman dari kita sebutlah Muhammadiyah yang datang, dan kemudian sampai film itu fix setelah final antara 1-2 tahunan, Mas? Ada 1 tahun hampir 2 tahun. 1 tahun itu riset, 1 tahun itu masih riset. Risetnya 1 tahun, riset 1 tahun. Bulan berapa bulannya itu kita sudah mulai pasca produksi dan sampai produksi ya sekitar hampir 2 tahun, 1,5 tahun lah. Sampai filmnya keluar ini ya bisa dianggap 2 tahun. Bacaan buku yang karena Mas Resdi kan termasuk bagian dari scriptwriter, ada buku yang Mas Resdi baca atau gimana? Atau memang khusus melakukan riset, melakukan wawancara? Jadi kita itu punya tim riset. Jadi bagian saya di tim riset itu sebagai korektor dari segi bahasanya. Karena bahasa yang digunakan di situ kan bukan menggunakan bahasa sekarang modern. Kita menggunakan tempo dulu kan. Ada kosakatanya, intonasi kalimat katanya sang aktor, itu kan kita nggak bisa sembarangan mereka menggunakan logat sekarang. Apalagi kalau misalkan aktornya orang Bandung, menggunakan logat Jombang, yang kan konko, cakco, ya kan, jangkrik dan lain-lain itu kalau orang Bandung udah berbeda logatnya. Orang Jakarta sudah berbeda logatnya lah. Dari situ, dari mulai skrip itu kan tembusnya nanti ke aktor. Nah, tugas saya di skrip itu ya menyempurnakan dari segi bahasanya itu. Oh, ini bahasanya seperti ini. Jadi kita tim skrip itu dibagi lagi. Oh gitu. Tuh, jadi tim skrip itu ada saya, ada Mas Ferry, ada Mas Abror, ada Mas Hilmi. Jadi 4 orang dari sini. Boleh tahu Mas, bagian apa saja? Kalau Mas Resdi kan bagian bahasanya. Kalau Mas Ferry itu bagian alur. Oh, alur. Dari alur cerita Once Upon a Time-nya itu Mas Ferry. Jadi alur. Gitu. Mas Abror itu sama Mas Hilmi riset. Jadi mulai bukunya, mulai wawancara santrinya yang udah tua itu diwawancarai. Mereka berdua itu riset, orang risetnya, dan dibantu sama tim riset pusat kajian dari Tebuireng. Ada tim riset pusat kajian dari Tebuireng. Nah, itu dibantu sama mereka itu. Jadi semua itu punya tupoksi masing-masing. Jadi kita ini selesai, tapi kerjanya tetap kita jadi satu. Pemikirannya tetap jadi satu. Nah, setelah prosesnya kita kan dari Mbak Hasim. Mas Abur mencari data Mas Hilmi, datanya dimasukkan ke Mas Ferry, dari Mas Ferry diolah alurnya, setelah itu kita presentasikan, dari situlah bahasa kita tentukan. Oh, ini kowe kok gini, coba logatnya nanti cari karakter yang seperti ini cocoknya karakter seperti apa. Di situ baru saya mulai bekerja. Itu. Dan dari situ baru kita setor ke Jogja. Nah, dari Jogja disetor ke sutradara mengacak lagi gitu. Jadi kita nggak finish di 1 orang, tapi finish di beberapa orang. Jadi beberapa pemikiran berbeda-beda lagi. Itu. Kadang terjadi perdebatan, Mas. Kadang terjadi perdebatan ya. Kalau perdebatan itu sering, cuman perdebatannya itu hanya hal-hal sepele seperti contohnya kayak Surabaya. Surabaya kan ada Surabaya, ada Surabaja, ada Soorabaya lah, seperti itu. Itu perdebatan ya. Yang Ejaan Van Ophusen, Ejaan Swandi. Ejaan itu betul. Karena itu kan digunakan saat
syuting di Tahun Gaplok. berapa? Bertuliskan Surabaya ini di tahun berapa? Oh, kita ini setnya di tahun 1800 1800 berapa? Berarti ini tulisannya berarti di mana? Maksudnya mana? Betul. Karena itu nanti ada di wardrobe. Maaf kok, wardrobe ada di tim artnya kan. Ini penulisannya gimana? Betul, itu maksudnya betul. tim art karena di skripnya. Itu sudah mulai di situ. Jadi ya teamworknya memang benar-benar teamwork yang kita bagi tugas. Kalau kita kerja teamwork tapi kerjanya bareng, kita nggak selesai. Kita teamworknya kita bagi tupoksi masing-masing. Cuman membedahnya jadi satu. Kita di home base kita bedah ini selesai. Jadi kita membedahnya semua kru. Jadi bukan satu kru saja. Itu. Ini Mas, kalau berkaitan setting kan yang paling umum itu kan Jogja dan Jombang, kan? Maksud saya, Madura. kalau Mas Resdi kan pasti fokusnya di sekitaran Jombang. Dan yang menjadi pertanyaan saya, walaupun ini minta bocoran sedikit sih Mas, itu lebih kebanyakan konteks pesantrennya ataukah di keluarga Kiai Hashim itu? Kalau konteksnya kita campur, jadi tidak ada yang mendominasi antara misalkan lebih banyak pesantren, lebih banyak keluarga, lebih banyak enggak kita tupoksinya sama, kita porsinya sama. Itu yang membuat film ini menjadi menurut saya tidak membosankan, karena kalau kita porsi melebihkan ke pesantren, orang pasti akan ngejudge bahwa ini filmnya fokusnya ke pesantren bukan ke yang lain. Gitu. Jadi mulai ada unsur romansanya. Tapi romansa bukan romansa seperti percintaan antara satu sosok dengan sosok yang lain, bukan. Tapi romansanya seperti kayak yang bocoran sedikit waktu Mbak Dahlan main biola seperti itu. Terus ada yang Mbak Hasim dengan anak-anaknya dan lain-lain. Sisi romantisnya itu bukan dalam arti sisi romantis dengan wanita, bukan. Banyak kan dikatakan sisi romantis dengan anak dan lain-lain seperti itu. Cuman jadi porsinya sama. Iya. Ini semakin menarik ini. Jadi ada Laskar Hizbullahnya juga Mas ya, ada Banser. Betul. Iya, Laskar Hizbullah ya. Itu kan ya. Jadi itu sekitaran puluhan berarti timnya lagi di sekitaran situ Mas ya? Betul. Ini ada saya baca sekitar 25 personil dan yang disediakan bahkan 30 orang. Wow. Betul. Termasuk ternyata memang benar betul. Banyak itu. Iya. Dan saya sendiri waktu syuting di Jogja itu benar-benar nama krunya itu ya tidak bisa dihafalkan semua saking banyaknya krunya. Karena banyak krunya, betul-betul banyak. Cuman ya lama kelamaan memang hafal. Jadi kita waktu syuting di Jogja itu hanya beberapa orang saja yang dari tim rumah produksi untuk ikut ke sana. Oh iya, saya baru ingat waktu status Mas Resdi kan sempat ke Jogja sampai pada persoalan pembakaran itu kan rumah. Mas Resdi terlibat juga ternyata ya dalam pembuatan itu. Saya itu mulai terlibat full itu di Jogja. Justru di Jombang itu hanya beberapa saja saya ikut. Jadi di Jombang kayak sudah mulai aktif di kampus. Jadi proses syuting kan sudah ada yang menghandle, jadi sudah fokusnya ke kampus. Waktu di Jogja itu sudah betul-betul full. Satu minggu. Tugasnya Mas Resdi sebagai apa di sana? Tugas saya di sana itu sebenarnya saya nggak ada tugas. Tugasnya itu semua saya rangkap. Mulai misalkan dibutuhkan untuk mayungi talent, ya saya payungi talentnya.
Lalu Para untuk scriptwriter apa lah. namanya bantu, iya untuk bantu sound ya saya benerin soundnya, apa namanya, saya bantu pegang soundnya. Untuk mengatur talent juga saya bantu atur talentnya. Kebanyakan kan ngatur talent seperti itu, terus apa namanya, ngobrak-ngobrak talent, ayo ayo cepet seperti itu, meskipun sudah ada tim Oh, talent sendiri. iya 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 iya. Terus misalkan ada pemeran bule gitu, namanya kita jemput bulenya, terus apalagi pindah syuting gitu, oke kita terbang, jadi serba bisa ibaratnya. Kalau sudah proses syuting itu serba bisa. Jadi kalau kalau dalam pasca produksi itu scriptwriter-nya. Tapi kalau sudah proses syuting itu semua bisa dipegang. Tuh. Jadi ibaratnya kayak ya dikatakan wakil produser juga bukan, dikatakan bagian kamera juga bukan. Nah, kalau bagian skrip ya itu nanti bisa ada namanya skrip supervisornya itu ada. Jadi kalau sudah bagian skrip ya sudah, saya selesainya di skrip, waktu proses syuting ya mengikuti alur saja. Mau di situ dibutuh apa ya kita kerjakan. Jadi bukan di situ kan memang sudah ada timnya. Ada tim ini sendiri, dan ada beberapa orang yang free. Free kan kayak produser itu free, dan terus kayak ada apa namanya, wakil produser itu free, pendanaan itu free lah. Kalau free gitu kan memantau saja, memantau perjalanannya syuting seperti apa lah. Salah satunya ya saya kan lagi free juga, jadi ya apa yang mereka butuhkan saya sikat. Ini butuh apa? Sikat. Proses perdapuran butuh apa? Kita sikat. Ini mau beli ini, oke berangkat seperti itu. Jadi sana kita benar-benar saling membantu. Tidak misalkan ini butuh kopi, lah orang kopi ini gak ada. Ya udah diam aja, gak butuh kopi. Enggak, sikat langsung bantu. Jadi kalau satu ada yang terkendala kita backup. Sistemnya kita backup. Kalau kita sistem kerja sendiri, hancur filmnya. Hancur ya. Karena betul. karena tidak ada satu organisasi yang bentuk teamworknya itu tidak ada. Nah, seperti itu. Berarti kalau di ya? Kalau di Jombang ya memang benar-benar pure, mungkin sekitar bisa dihitung 4, 5, 6 kali lah saya hadir, setelah itu sudah fokus ke kampus lagi, seperti itu. Kalau di Jombang, jadi lebih banyak, lebih full di Jogja saya daripada di Jombang. Gitu ya? Padahal tanggung jawabnya kebanyakan di Jombang. Kebanyakan di Jombang, betul. Karena sebagai scriptwriter juga. Nah, cuman bertepatan di kampus sudah masuk, sudah banyak mahasiswa baru, jadi kan backup-backupannya kan sudah ada. Jadi udah fokus kembali ke mengajar dan lain-lain itu. Fokusnya. Sip. Ini sudah menit ke-38. Ternyata Mas Resdi pasti tidak nyangka, wah, ini sudah hampir 2 jam kita berbicara. Lah ya. Iya, kebanyakan memang bintang tamu saya bilangnya gitu. Wah, tidak ini sudah mau 2 jam. Udah mau habis. Ya. Mas, setidaknya kita butuh tambahan referensi berkaitan dengan jejak langkah 2 ulama ini. Artinya memang kita sepakat dengan hadirnya film ini, kita ingin mempertegas bahwa NU dan Muhammadiyah itu bukan organisasi yang perlu dibenturkan. Justru kesalahan terbesar kita selama ini adalah proses pembenturan itu, yang kita tidak pernah. Saya teringat saja dengan bukan film sih, bukunya siapa lagi namanya, yang Kambing dan Hujan, Mahfud Ikhwan, Mas. Jadi di buku bukunya Mahfud Ikhwan itu kan dia berbicara 2 tokoh saling bersahabat, jadi mereka bersahabat kuat dan sebagainya di saat kecil, tapi ketika mereka besar mereka pilih jalan masing-masing. Satu ada yang sekolahnya memang di Jombang kalau tidak salah, itu pesantren di Jombang, dan itu menjelaskan mereka kemudian dibenturkan dengan sudut pandang, tapi ada yang menguatkan mereka, apa itu persahabatannya. Dan saya pikir film ini justru akan melihat bahwa ayo perdebatan khilafiyah kita ndak butuh itu gitu. Silakan Anda kalau meyakini
tafsiran A silahkan, tapi jangan itu tadi dibenturkan, diperkelahikan dan seterusnya. Betul. Persoalan mau salat id misalnya satu Syawal dengan versi cepat atau lambat, bukan di situ substansi perdebatan kita. Tapi kan yang dimaksudkan adalah silaturahmi. Pertanyaan terakhir, Mas, untuk diskusi kita hari ini. Mengapa kami harus menonton film Jejak Langkah Dua Ulama? Pertanyaan yang sering sekali dijadikan saya tahu. quote terakhir. Quote terakhir. Ya. Pertanyaan mainstream sih, tapi ini penting, Mas. Tapi ini penting, benar-benar pertanyaan itu penting. Kenapa harus orang itu? Simpel saja. Sekarang itu banyak film yang entah arahnya kemana. Jadi banyak film Indonesia yang sekarang lagi booming. Memang lagi booming film-film Indonesia, teman. Boomingnya adalah film hero. Nah, film hero. Jadi film hero ini lagi naik daun seperti sekarang timbulnya Bumi Langit Cinema dan lain-lain. Nah, dari situ kan banyak sekali anak-anak milenial yang sudah mulai sering bukan hampir sering lagi ya, setiap hari menunggu bioskop apa yang diputar dan apa yang diputar. Dan film Indonesia kan sekarang banyak, kayak mulai dari ada Sang Kiai, ada Sang Pencerah, ada Hospitaro Aminoto, ada Bumi Manusia dan lain-lain. Nah, orang mulai tertarik. Anak sekarang itu mulai kritis, beda sama anak yang dulu. Nah, jadi pesan yang ada di film Jejak Langkah Dua Ulama ini tidak menjerumuskan seseorang untuk membedakan mana itu organisasi A dan organisasi B. Tidak. Tapi di film ini itu menjunjung tinggi persamaan, menjauhkan perbedaan. Jadi film ini itu kental tentang sejarah, tapi asik untuk ditonton. Asiknya dalam arti apa? Sekarang kan contohnya kayak kenapa sih anak itu tertarik untuk melihat superhero? Satu, karena di situ ada action, ada sosok-sosok yang ditunggu, ya kan? Ada artis-artis yang terkenal. Kita ibaratnya di film ini anti mainstream. Kenapa sih film yang tidak ada aktornya tapi bisa menembus di bioskop ini nanti? Karena apa? Ya karena itu tadi, film ini patut ditonton karena film ini itu banyak sekali adegan action yang tidak bisa diungkap di dalam sebuah diskusi ini. Mungkin sudah ada di trailer, dan aktor-aktornya pun bukan aktor yang profesional. Jadi pesan yang terkandung dari film ini itu benar-benar film yang menjadi tuntunan. Jadi anak milenial insya Allah bisa terserap. Jadi bukan film yang membosankan. Anda menonton seseorang yang berbicara di depan, lalu ngobrol selesai, keluar pintu, tutup pintu, masuk pintu, ngobrol lagi, bukan. Tapi di sini ada sisi actionnya, ada sisi romansanya, dan ada sisi siar. Insya Allah lengkap. Sip. Saya pikir diskusi kita, jujur Mas, saya masih banyak pertanyaan, dan biarkan pertanyaan itu menjadi alasan untuk pertemuan kita selanjutnya, mungkin di cerita yang berbeda. Dan terima kasih kepada saya secara pribadi, Mas. Orang yang tidak tertarik dengan perkelahian atau perdebatan teman-teman pada persoalan mau di depan atau mau di belakang pada persoalan itu tadi, salat idnya misalnya, ataukah pada persoalan khilafiyah misalnya, kunut dan tidak kunut, ini orang yang pakai kemenyan dan sebagainya, bukan di situ substansi kita dalam, betul. Dan ternyata film ini telah hadir. Saya teringat dengan sastrawan bernama Aslan Abidin. Saya sering menyebut nama orang itu. Salah satu hal yang mesti kita ingat bahwa kita lupa untuk
belajar dari tokoh bernama para tokoh kita. Jadi kita hanya bisa mengenal mereka melalui biografi misalnya. Dan di situ banyak pelajaran. Seorang Aslan pernah juga membaca biografi dari Bung Hatta, dan ternyata dia bertemu langsung dengan anak dari Bung Hatta, dan begitu luar biasanya bagi dia ketika proses pertemuan itu. Artinya apa? Banyak pelajaran sebenarnya yang bisa kita jadikan sebagai uswah, contoh dari para tokoh kita. Dan tidak bisa dimungkiri bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari maupun Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh yang luar biasa, yang ternyata Islam mampu bertahan misalkan, itu tidak lepas dari mereka berdua. Sosok yang luar biasa bagi saya. Dan ternyata teman-teman yang mengatasnamakan LSI ini kemudian membuatkan dalam satu film yang begitu luar. Saya harus menyebut, mau bagaimanapun filmnya, tapi pesan yang Mas Resdi ceritakan dari tadi itu sudah memberikan jawaban bagi saya, kegelisahan saya, tapi sekaligus membuat saya semakin penasaran untuk menonton film. Iya, jujur Mas, awalnya kan dari trailer ini sudah membuat saya penasaran, apalagi dari diskusi kita hari ini yang kemudian, oh ternyata begini prosesnya ya, oh ternyata mereka melakukan pembakaran beneran dan seterusnya. Dan ini bukan hasil rekayasa yang dimainkan melalui media. Iya. Dan saya pikir, iya. Dan ternyata memang beneran. Saya sudah mendapatkan banyak pelajaran hari ini berkaitan dengan kerja. Saya pikir LSI adalah tim yang luar biasa. Seperti Mas Resdi cerita tadi bahwa ini bukan hanya sekadar bahwa tupoksimu adalah scriptwriter maka jangan ganggu bagian yang lain. Ternyata kalau Anda punya waktu luang dan berpotensi untuk membantu, ayo mari membantu teman-teman yang lain yang masih sibuk dengan pekerjaannya, siapa tahu bisa memudahkan. Betul. Dan ternyata, ya silakan Mas. Mas saya mau bertegas lagi. Jadi sebenarnya kalau dalam perfilman itu memang tupoksi itu sudah jadi kewajiban. Misalkan kayak kameramen tidak boleh memegang yang lain. Misalkan bagian aktor sudah pegang aktor aja, nggak boleh pegang. Jadi kalau sudah yang punya pekerjaan tetap itu tidak boleh membantu pekerjaan yang lain. Kecuali kayak yang orang yang free itu baru boleh membantu yang lain. Seperti itu. Artinya ketika sedang berproses jangan dulu fokus di yang lain. Betul. Artinya karena ini pekerjaanmu, jangan sok untuk mengambil pekerjaan orang lain. Betul. Dan ya 3 huruf saja sih, wow. Dan ternyata Mas Resdi teman kelas saya yang kami biasanya bercanda dalam kelas, bercerita tentang kondisi kampus dan sebagainya. Sebagai senior di UNESA, saya menyebut sebagai senior, S1, S2, S3-nya kan di UNESA Mas ya? Iya betul. Salam buat Bapak. Saya paling apa ya? Saya berutang banyak sama beliau dan insya Allah saya kayaknya harus bercerita juga di tempat ini bahwa data sudah ada dan insya Allah siap. Kan disibukkan dengan kegiatan didaktik. Amin, doakan Mas. Karena doanya orang yang sudah selesai biasanya manjur gitu katanya Mas. Siap. Salam buat Ibu dan salam juga buat kemenakan saya. Sudah 1 pasang juga Mas ya. Siap. Berarti ada istilah kami di teman-teman itu, kalau 1 itu katanya secara kebetulan sebagai laki-laki. Kalau 2 baru terpercaya bahwa betul kau ada laki-laki. Siap. Ya, dari Sulawesi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Titip salam Mas buat LSI bahwa Siap. Insya Allah ingat itu Mas ya, bahwa ada teman-teman dari Bangkalan komunitas bawah arus ingin merespons cepat. Nanti langsung saja bisa ke Instagramnya Rumah Produksi Tebuireng, bisa di DM. Maxi gitu. @maxi Rumah ya. Produksi Tebuireng.
@maxi atau kalau nggak nemu @maxi nanti @rumah produksi Tebireng. Ya, kalau untuk lebih anunya mungkin saya hubungkan saja. Bilang ini nomor HP-nya Iya, teman saya. siap. Oke, makasih banyak Mas. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa. Salam buat teman-teman di Surabaya. Insya Allah kalau kasus COVID ini sudah selesai, kita akan ke sana. Baik, terima kasih. Insya Allah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.